Berarti emang 2 tahun kurang cukup ya untuk Iya ya, mungkin tipe gua memang batu ya, jadi memang. Tapi kalau sekarang udah yang ampun pemerintah, ampun bapaknya, ampun ibunya, tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang punya masa lalu dan sebagian orang pasti mempunyai masa lalu yang gelap. Tapi jangan sampai kita hanya menilai dari masa lalu orang. Sehingga kita tidak pernah memberikan kesempatan bagi orang ini untuk hadir dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Masya Allah, ini sih teman seperjuangan tapi beda kasus. Jepita! Long time no see ya. Long time no see, puluhan tahun, belasan tahun lah. Iya, bener. Aku dulu diwawancara oleh beliau ini nih. Iya, di radio kan, ya. Di radio kan. Terus setelah aku masuk aku tidak mendengar kabarnya lagi kecuali dia pun terhempas juga sampai ke rutan juga. Sampai rutan, sampai ke lapas gitu. Jadi ya banyak pelabuhan, banyak ini yang aku lewatin sih, proses yang aku lewatin juga. Karena ya beda kasus ya. Tapi ya di dalam kita sama-sama merasakan apa yang bisa membentuk kita jadi seperti sekarang itu. Aku sekarang malah bersyukur bahwa ternyata tembok penjara itu bukanlah tembok penghukuman bagi kita, tapi perlindungan. Karena artinya sekarang lihat dong hasilnya setelah keluar. Alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Masih bisa kita ya, masih hidup sehat. Itu dia. Nggak goyang. Itu betul. Nah itu yang paling penting, sehat dulu tuh. Betul. Ya, betul kan? banget Angie. Kayaknya lu kan dulu pernah ke jenguk kalau nggak salah tuh almarhum Jupe juga kan? Iya. Waktu itu ketemu gue deh kalau nggak salah gitu. Iya, ya. jadi waktu pas lagi aku masuk pertama malah aku yang ketemu dia pas lagi di gedung BNN itu, waktu aku lagi diperiksa, nah ketemu sama dia dan dia bilang dia kasih aku kekuatan juga si Julia Perez. Terus habis gitu dia bilang yang kuat ya Beb gini-gini, tapi habis itu dia sakit, aku nggak bisa. Tunggu, lu 2 kali berarti? Aku 2 kali. Yang pertama 2016 sampai 2018 dan 7 bulan di luar 2018-nya kena lagi bulan Februarinya 2018 ya betul. Berarti emang 2 tahun kurang cukup ya untuk Iya ya, mungkin tipe gua memang batu ya, jadi memang. Tapi kalau sekarang udah yang ampun pemerintah, ampun bapaknya, ampun ibunya, tahu dong. Tong cadong itu cukup. Iya kan, tapi memang mungkin 2 tahun lu di mana? Jadi yang pertama kisahnya ini 2016 itu. Aku baru mulai pakai itu 2015, terus abis gitu ya mulai terlena. Yang tadinya cuma diajak-ajak akhirnya ketergantungan as a user ya sebagai pemakai. Mungkin karena memang waktu itu aku juga istilahnya katanya kotor mainnya dan segala macam, jadi gampang lah kecium gitu. Akhirnya ketangkep lah. Ya tapi memang itu bukannya emang kotor mainnya, iya, emang itu kotor ya. Emang kotor gitu. Orang-orang istilahnya kan begitu. Lu sih jorok kata gitu ya. Udah, ini cerita ini flashback aja dan aku sekarang masih bisa ngomong dengan begini karena udah lewat. Udah nggak sakit lagi gitu loh. Tapi waktu di awal-awal juga itu sangat ini sih bikin trauma ya. Nah, sekarang itu 2016 ke 2018 tangkap, terus pernah aku di rehab di Lido. Oh tapi itu lu masuk Ruci atau jadi Ruci itu Rutan Cipinang ya? Iya. Masuk ke Polsek dulu, tangkap Polsek, terus keluarga ngurus, dimasukinlah ke Lido untuk direhab kan. Oh jadi lu rehab nih ceritanya? Cerita direhab, tapi ternyata itu rehabnya nggak berhasil. Bukan, kalau di sana kan emang 4 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, memang direhab bener. Tapi kasus tetap jalan. Saya nggak tahu gimana pengurusan di Jakarta gitu kan, waktu saya di Puncak kan. Istilah cuman bantaran sambil nunggu P21, inget dong. Iya. Aduh itu kata-kata itu. Aduh. Bikin pusing. Jadi ternyata dilanjut masuk laku Salemba, terus habis gitu. Nah itu yang divonis 2 tahun. Itu yang pertama, ya akhirnya aku divonis 2,5 tahun. Itu aja aku masih ngamuk-ngamuk gitu. Kok bisa sih 2,5 tahun? Kenapa nggak sebenarnya? Nggak bersyukur, bla bla bla. Padahal sebenarnya itu ternyata untuk ukuran kita pemakai itu ya. Udah pas lah segitu, tapi aku mungkin waktu itu masih belum terima Kak. Jadi iya. Karena mungkin lu ngelihat kok yang lain, kok yang lain gak dihukum gitu maksudnya. Kali jadi ada pembandingnya. Masih ada yang lebih parah. Tapi memang rata-rata segitu tuh kalau make. Iya. Makanya berapa Ji? Barang buktinya waktu itu
seperempat, paketan 300 ya, paketan ya segitulah. Pokoknya nggak nyampe 1 G. Sprempi gitu Sprempis, ya. tangki ya kan. Akhirnya ke tangki. Jangan bermain-main lagi ya, jangan ya. Jangan. Jadi nggak worth it banget buat aku, dan waktu itu masih dalam proses yang gua nggak bisa terima. Gua nggak bisa terima nih, kenapa begini. Akhirnya ya pilihan lo mau ngapain gitu. Di dalam itu lo mau baik banget bisa, mau bener banget bisa, mau Itu enggak betul. juga bisa. Itu betul, malah kadang-kadang bisa jadi lebih gila daripada yang sebelumnya. Jadi ya Jangan-jangan lu masalahnya karena lu makin kenal orang banyak di dalam, jadi makin banyak jalurnya. Aduh, bocor. Sesama WBP ya, mantan WBP ya. Ya karena kan warga emang binaan. itu kan emang begitu. Ya. Itu sih bukan rahasia lagi. Katanya kan kalau di dalam itu ada 2 kemungkinan. Ya. Karena kan lu bisa bertemu dengan orang yang lebih jago. Betul. Artinya pemakai bisa ketemu bandar. Iya. Ya kan. Kalau misalkan kayak gua kasusnya korupsi Iya. gitu kan, gua bisa ketemu lagi tuh yang bener-bener Yang udah gitu. lebih lihai, yang Sehingga lebih kita senior. ilmunya makin bertambah. Kita serap, iya. Kan. Jadi akhirnya dari pemakai pengen jadi penjual dan pengedar dan bisa mau jadi bandar. Iya. Nah, tapi ada yang kedua adalah orang yang benar-benar pengen tobat. Betul. Kayaknya yang pertama lu belum ya. Yang pertama gue masih main-main gitu, masih ya udahlah dijalanin aja, dan mungkin karena supaya melewatinya supaya kerasa cepet. Oh, oke. Kan ya masih lah berkecimpung gitulah ya kan. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun Itu berapa? 2016 ke 2018. 2 itu tahun yang kan? heboh-hebohnya itu ya, Iya, yang orang masih pakai di dalam ya. Yang kakinya, Ya kan? iya, ya pokoknya gitu. Bener nggak sih? Iya ya, bener nggak sih Nak? Ya itu kan yang 2016 yang masih almarhum Freddy ya. Iya, masih ada iya, kan? iya, Yang iya. ketemu malah di dalam tuh digerebek ya kan, pabrik. Nah, itu sebelum aku masuk tuh. Nah, pas aku itu masuk. sebelum. Ya, pas aku masuk berita itu masih rame. Gitu. Jadi dengan Tapi kenyataannya kalau memang mau tahu kenyataan coba aja masuk. aduh, bener Iya. juga sih. Bener kan, kita kan nggak bisa ngomong karena kan di sana kan nggak bisa kita ungkapkan apa yang terjadi di dalam, dan dengan kesaksian kita sendiri atau pengalaman kita sendiri kita pegang, kita keep aja. Itu Iya. untuk kebaikan kita sendiri. Tapi yang pasti itu ada 2 gendang, ada 2 pilihan. Ya tadi kalau lo mau jadi jago bisa jago banget, tapi kalau lo memang mau niat stop, berhenti, jadi nggak ada alasan. Ada yang bilang nggak bisa karena lingkungan kita. Enggak, sebenarnya balik kepada niat lo aja sama Diri sendiri berarti ya. Nah, kayak yang pertama itu belum. Ya, tapi gue juga bener sih, banyak teman-teman gue kan, gue kebetulan tuh ditaruh di blok narkoba tuh Iya. ya. Nah banyak juga gitu loh ya, akhirnya pas bebas masuk lagi. Nah, karena iya. katanya emang susah ya. Susah. Nah, bahkan kan banyak juga kadang-kadang yang kriminal kasusnya tadi bukan narkoba, akhirnya Yang tadi gue bilang dia belum tahu rasanya sabu, tiba-tiba dia tahu, akhirnya ketagihan masuk lagi. Tapi kasus beda. Kasusnya beda. Iya, ada yang begitu. Nah, yang kedua ini, wah itu sangat memukul sih. Semua cara udah aku coba, banding, kasasi, karena memang walaupun aku itu BB-nya cuma 0,03, jadi tinggal sekali lagi, itu nggak bisa turun dari 7 tahun. Jadi Lo kok bisa sih, bukannya pemakai itu di bawah 5 tahun? Nah, waktu itu nggak tahu gimana. Jadi kita udah coba banding nih, udah coba kasasi. Mungkin karena lagi-lagi public figure, sama yang satu itu yang faktor kedua yang kamu bilang kurang apanya gitu ya. Jadi memang yang kedua, gue gemes tangan gue ya kan. Gatel ya, kurang apa gitu. gatel ya kadang-kadang. Iya, kurang begini loh. Jadi mungkin pengurusannya juga salah atau bagaimana. Dan yang kedua ini aku benar-benar trauma, dan yang nggak mau heboh-heboh lagi, maksudnya nggak mau pakai pengacara yang ini dan segala macam. Jadi ya udah, aku let it flow aja. Nah, tapi pas lagi tuntutan itu dibilang 10, berarti kan paling itu tuntutanku 10. Yang bener aja. Oh, tapi bener nggak sih kalau dibawa sprempi berapa tuh? Biasanya 5 ya ke bawah ya? Iya, itu 2, 3 itu sebegitu. Nah, akhirnya dari situ aku sadar bahwa oh iya, aku tuh bukan ngelanggar hukum negara aja. Aku ada melanggar perjanjianku dengan Tuhan. Jadi yang kedua ini, aku jidatin kepala waktu di depan kanit ya. Itu hari pertama ketangkep, akhirnya bisa telepon mami, dan mami kayaknya baru aja ngerasain anaknya bebas 6 bulan 7 bulan kan. Aduh. Terus aku baru ngekos itu. Nah, aku juga salah untuk kabur dari rumah gitu. Terus aku baru mulai ngekos. Okay. Nah,
kita nggak bisa salahin siapa-siapa. Itu salah aku sendiri. Tapi setelah aku lewatin ya, ini setelah aku lihat ke belakang bahwa ternyata Tuhan tuh sayang sama aku. Oh yes. Nggak lama-lama. Precisely. Karena aku tipe yang kalau sudah memegang kebenaran, gue suka sesuatu, I will achieve. Aku akan terus kejar itu. Nah, kalau itu benar kan bagus, tapi kalau itu salah. Nah, waktu itu udah aku yang udahlah, ini duit gue kok ini gue, dan gue lagi melampiaskan ini segala macam, dan udah janji mau berhenti, tapi ya itu dia mungkin agak berat, keseret lagi, ini lagi. Akunya masih belum kapok tanda kutip ya. Iya. Pas masuk yang kedua itu aku jeditin kepala, aku bilang sama Tuhan kalau emang aku udah pelayanan kan, kamu tahu sendiri ya, penghakiman dan judgement dari orang-orang yang mungkin bukan dari orang-orang itu, yang di kepala aku sendiri yang ngomong gitu loh. Gimana sih lo udah khotbah, lo udah pelayanan dan segala macem. Yang pertama mungkin orang masih bisa ngampunin gitu kan. Ini kita nggak ngomong Tuhan, kita ngomong tentang orang. Pandangan orang. Yang kedua gimana? Lo berarti kan emang lo bikin malu. Nah itu tuh mungkin karena baru ketangkep terus kaget, dunia runtuh, tuh aku menjedotin kepala. Aku bilang, Tuhan kalau emang aku bikin malu terus nih, aku cabut aja nyawaku. Aku udah bilang gitu, karena aku ngeliat mamiku pingsan-pingsan di depan kanit, dan dia bilang, Mami masih mau lihat kamu menikah, Mami masih mau lihat kamu begini-gini. Dan itu aku bilang, Tuhan tolong kasih aku tanda. Ya udah, akhirnya pas aku masuk ke dalam itu di Polda, dan putusnya 7 tahun, nggak bisa, aku udah banding, aku udah kasasi tetap segitu. Terus, nah dari situ berarti kan aku bilang kalau 7 tahun berapa aku harus jalanin ya. Jalannya berarti potongan 24 berarti 48. Sanggup nggak aku? Nah, waktu pada saat aku bebas itu aku tepuk-tepukin pipi. Karena kan tiap hari tuh ngeliat Pacific Place dari atas Polda kan, di atas itu ya. Oke. Iya, jadi aku cuma bisa lihat gitu. Setiap gue lewat jalan Sudirman itu gue nangis. Gue bilang, Tuhan ampuni aku ya kalau aku pernah bilang cabut nyawaku atau aku mau berhenti. Karena memang waktu itu aku mungkin depresi dan 2 kali gitu loh. Dan itu jaraknya deket banget. Dan sementara aku yang sering berkoar-koar tentang kebenaran Injil lah ya. Ya, you know that aku dulu undang kamu untuk jadi berkat di sana, dan itu ternyata itu yang paling berat buat aku sebenarnya. Dan waktu itu aku bilang, Tuhan kalau boleh selesaikan aja, tapi ternyata enggak. Tuhan itu baik. Itu jadi gini ya, mungkin Tuhan tuh punya maksud tertentu gitu loh buat dirimu, and then it's so big gitu. Cuma kan orang selalu berpikir kalau kita misalkan lu di gereja gitu kan, lu pelayanan, bukan berarti kita juga suci. Justru kita sedang ingin minta doa dari orang-orang. Sama kayak yang gue lakuin sekarang gitu loh. Gue nggak minta orang menganggap gue tuh bersih. Semua kita ini pendosa. Iya, that's right. Nggak ada gitu lah, cuman ada yang dibuka aibnya, ada yang enggak. Nah kalau sekarang hari ini lu kuat lah gitu loh. Kuat. Aduh, lu sangat kuat apapun, walaupun kita mungkin beda agama, tapi kan keyakinan kita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk maksud tertentu gitu ya. Nah dan aku yakin gitu loh, lu ada di sini dan air mata lu itu mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Amin. Jadi setelah yang kedua itu akhirnya setelah putus sidang sempat stres juga di dalam, dan aku cuma minta satu tanda, Tuhan aku jangan pindahin dulu ke sana, ke rutan gitu. You know kan, karena kita yang udah pernah di sana kita tahu. Dan akunya belum kuat gitu loh. Bener loh, di Polda aku jadi 3 tahun 7 bulan. Di Polda nggak ada kan orang yang di Polda segitu. Oh iya? Nah itu tanda yang aku minta, dan itu dikasih sama Tuhan. Itu unbelievable, dan jadi tahanan jaksa judulnya. Dan waktu itu pas COVID, akhirnya nggak boleh. Nah, betul. Jadi Tuhan itu sangat baik, dan akhirnya gue di situ. Nah, karena lingkungan gue kecil, Polda kan cuma 1 lantai, 3 lantai kan, nggak boleh kemana-mana. Buat yang lihat tahanan cewek juga kita pakai bongsengan. Berarti lu ketemu dia dong? Iya. Kau tahun berapa? Enggak, kalau aku di Poldanya 2018. Oh, oke. Iya, jadi nah di situ akhirnya lewat ibadah minggu, terus akhirnya gue terlibat di situ, dan gue ingat lagi, gue baca lagi Alkitab. Lukas 15 tentang anak yang hilang itu gue banget gitu loh. Dan gue pernah dulu bikin drama musikal sama anak-anak, sama Nafa, sama Tessa dan segala macam, bikin drama musikal. Aku pulang, aku yang tulis, aku yang direct, dan akhirnya gue yang ngalamin. Gue harus tapi kayak Tuhan bikin gini dari hati gue.
Lu bisa tulis, lu bisa khotbah, lu bisa iniin, lu alamin dulu. Gimana? Dan itulah gue anak yang hilang, dan Tuhan itu membuka tangannya seperti Bapak membuka tangannya buat anak yang pulang dan tidak pernah dia tolak. Sampai hari ini aku bersyukur aku lewatin itu. Nah, itulah artinya gini ya, kadang-kadang kan kita terlalu mengkotakkan antara agama. Tapi sebenarnya kan ini sih aku sih dapatnya apa ya pas gue di dalam gitu kan. Kadang-kadang kan orang bilang, "Oh ya, agama ini yang paling benar, agama ini yang paling benar." Lah kalau misalkan satu agama aja yang paling benar, nggak mungkin gitu loh penjara isinya berbagai agama gitu. Betul. Kan. Kan kita emang orangnya yang salah gitu oknumnya ya. Gitu loh. Jadi aku tahu perasaan, pasti karena lu dipikir pelayanan gitu kan. Lu membawakan kabar baik soal Injil gitu kan, tapi kok nah kan manusia. Iya, benar. Itu makanya kita semua yang ada di sini, saya juga termasuk, kita mohon doa supaya mudah-mudahan kita ini bisa terhindar dari godaan-godaan dunia yang sangat kamuflase itu. Iya, apalagi dunia kita kan ada di sini ya kan. Gitu loh, tetap kuat ya Pe tetap ya. Kuat, amin, tapi kita mau bicara dulu nih di Polda tuh semeria apa sih? Maksudnya bukan semeria artinya sebo apa enggak, maksudnya semeria apa perjalanan spiritualmu di sini? Oh iya. Jadi karena memang pagi bangun di Keong kan, kita di Keong. Kalau mau buka harus ada kunjungan. Nah waktu itu kan sempet kan gak ada COVID, gak ada apa-apa. Gak ada kunjungan sama sekali kan? Kunjungan sama sekali. Dan waktu itu juga ya udah akhirnya karena kita cuman di itu doang, di ruangan itu doang, satu kamar 16 orang. Jadi ya gue I don't have any activity at all except reading my Bible dan buku-buku yang dikirimin oleh bapak-bapak rohaniku, teman-teman gereja yang sebelum COVID mereka datang. Ya udah mau nggak mau lu bayangin 3 tahun 7 bulan cuma baca lagi, mulai lagi dari nol lagi. Dan lu bayangin gue 10 tahun ya. Nah, itu kita hebat ya, hari gini masih tetap hidup, masih nggak goyang. Yang penting sempet goyang nggak di dalam, gue tanya lagi. Kalau gue 4 tahun pertama memang nggak pernah bisa terima, ya dong. Itu sama kayak gue yang pertama. Pasti kan sama kayak lu. Tapi kan artinya at the end of the day kita ada di sini, gitu kan dengan journey kita masing-masing, gitu kan. Alhamdulillah, puji Tuhan, Jepe tuh rajin di gereja sekarang, ya kan. Terus memberikan penguatan kepada yang lain, dan ingat penguatan untuk yang lain bukan berarti kitanya udah kuat. Betul. We just sharing our story. Betul. Siapa tahu lo ada yang seperti kita, atau jangan sampai ngalamin seperti kita. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sharing itu kita menggurui ya. Betul. Kita cuman express. We do this to express. Kalau kamu ke impress ya itu bukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu bukan tujuan kita, tujuan kita itu bukan mengimpresi atau membuat orang jadi terwawaw. Itu adalah efek samping, tapi deep down itu dalam hati kita, oke. Kita guru yang baik itu bukan cuman pengalaman dari diri kita sendiri, juga pengalaman dari orang lain. Betul. Kita kan nggak harus makan, sorry to say, kotoran untuk tahu itu nggak baik, ya kan? Kita nggak harus makan kotoran manusia atau kotoran hewan untuk tahu bahwa itu adalah 3 huruf itu, ya kan? T-A, itu kan? Nah. Jadi bisa dikasih tahu orang gitu bahwa ini gini loh. Ada orang bilang begini, lu sok ngomong ini, sok tahu lu kan gak pernah ngalamin. Emang harus ngalamin kan? Enggak, lu nggak harus ngalamin untuk masuk penjara atau coba narkoba untuk lu masuk penjara. Kita udah kasih tahu gitu loh bahwa ada hukumnya, kecuali kalau nggak ada hukumnya, dan saat kita berhadapan dengan hukum, lu nggak bisa bilang bahwa gua anak si ini, gua ini, walaupun kadang-kadang ada yang dapat privilege itu, tapi gue ngalamin yang kedua ini nggak bisa ngomongin siapa-siapa dan gak ada yang mau bantu. Karena kalau untuk urusan narkoba agak berat ya, karena itu kan gitu. Lawannya negara. Jadi ya dari say no to drugs lah ya, udah. Ampun pemerintah, udah gitu. 2 tahun 2 bulan tambah 4 tahun 9 bulan, hampir 7 tahun kurang sebulan itu sudah cukup buat aku. Udah gue bendera putih. Iya ya. Dan akhirnya juga kan itu juga hanya mendatangkan kesenangan sementara yang kesenangan yang lu dapatin sekarang adalah ketika lu mungkin pelayanan, lu melihat orang-orang yang tersenyum karena kekuatan daripada lu gitu. Itu kan lebih berarti ya. Iya, aku bisa kembali. Laguku dulu pernah aku tulis 2012 sama temenku, ciptaan kita berdua. Judulnya Kembali. Nah, waktu nulis kembali itu, waktu kita rekaman kembali itu biasa aja itu lagu. Tapi sekarang? Sekarang setelah gue ngalaminnya, rapnya begini. Kini ku mengerti, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Kaulah kekuatanku, kini ku kembali padamu, ampuniku Tuhan.
kini ku kembali padamu. Ya ampun. 2012 belum terjadi apa-apa. Kita masih Iya, pelayanan ya. sana sini. Tapi ternyata ya itu kayak udah disediain sama Tuhan, udah dikasih tahu bahwa ya someday kamu harus lewatin ini dan Tuhan selalu terima kita untuk kembali asal kita mau. Nah, Tapi gue salut loh sama lu. Maksudnya gini, lu punya keberanian untuk menyatakan siapa diri aku. iya. Ya kan artinya kayak misalkan orang kan kadang-kadang ya mengcover up gitu loh untuk pencitraan. Which is Yeah. aku percaya hari ini Jupe sudah tidak lagi membutuhkan pencitraan itu. Selain apa yang dinilai oleh Tuhan. Yes, itu dia. Ya kan? Panggung udah nggak mesti. Iya. Ya dong, karena kan udah ngerasain. Ternyata Udah. segemerlapan panggung dulu. Udah di atas, udah di bawah, udah naik turun, jongkok, nungging, segala macam, terprosok sampai tempat yang paling rendah. Sometimes segini, Tuhan izinkan kita di tempat yang paling rendah, Ya. sehingga kita nggak bisa lagi jatuh. Cuma punya pilihan untuk bangkit dan berdiri. Dan itu di dinding penjara itu yang bicara sama aku tiap hari. Bahwa lu udah nggak ada tempat lagi buat jatuh. Lu udah paling bawah, pilihan lu cuma bangkit, berdiri. Akui semuanya di hadapan Tuhan dan Dia yang akan meluruskan jalanmu. Tapi lu juga ngakuin di depan publik loh. Itu dia. Itu dia. Lu seberani itu kah? Sebenarnya bukan gua ya. Karena memang itu kayak tadi kamu bilang, dikasih beban bahwa you're not the only one loh yang lewatin ini. Sebenarnya buat apa Tuhan pernah bikin kamu jadi seorang Angelina Sonda yang orang tahu? Buat apa Tuhan bikin kamu pernah jadi Jupiter Fortissimo yang orang tahu? Bukan buat diri lo sendiri lagi, tapi buat menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa saat kamu bisa diampuni, kenapa mereka enggak? Mungkin mereka saat ini ada yang mau bunuh diri, sama seperti aku, yang jedotin kepalanya, karena mungkin begitu berat public kemaluan publik, yang dipermalukan publik itu berat sekali gitu loh. Jadi kamu harus lewatin itu, dan aku udah lewatin itu sampai akhirnya ya itu tadi kamu bilang udah nggak lagi memikirkan apa kata orang lain, yang tahu kita keluarga kita, ya apa kata Tuhan itu yang paling penting, dan apa kata Tuhan adalah waktu itu selama itu kamu lewatin. Ini adalah perbuatan yang harus kamu bayar, walaupun 7 tahun itu sebenarnya nggak sebanding dengan yang cuman make doang dan segala macam. Tapi ya sudahlah, saya udah ngelakuin semuanya, tapi ternyata Amos lewatin itu, ternyata sekarang ya itu dia pas lihat ke belakang. Emang tipe gue harus masuk 2 kali. Kalau nggak mungkin ya. Emang itu jalannya. Emang itu jalannya. Tapi yang ini loh, Pe, bahkan your earthmate, maksudnya your sexual orientation gitu kan. Dan gue di sini nggak menghakimi ya, maksudnya walaupun gue pasti nggak akan setuju gitu kan. Tapi gue kan nggak bisa gitu loh mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga sampai ke situ. Sampai gue nggak ngomongin sexual disorientasinya ya. Yang gue omongin adalah keberanian lu untuk bilang gue ini begini. Itu maksudnya. Kan jarang orang untuk, kan lu tahu pasti lu digebukin sejuta umat. Udah itu 2007 gue runtuh dunia gue itu. Runtuh yang pertama tuh itu dimaki-maki sama teman-teman artis. Lu gila kan lu dari sensasi. Nah dulu itu kan orang masih tapi kayaknya lu beban. Karena memang udah ngalamin Tuhan, udah dapat panggilannya Tuhan gitu waktu itu. Jadi gue ngerasa mama ini harus gue saksikan. Nah pada saat gue saksikan gue agak lepas dulu, abis bersaksi tuh kayak ada yang hilang Kak dari sini, bahwa udah itu nggak bisa aku ubah, masa lalu nggak bisa aku ubah. Yang bisa aku ubah masa depan. Betul. Dengan mengambil keputusan yang tepat, walaupun jatuh bangun aku, ya nggak ada yang nggak jatuh ya, nggak ada yang nggak bangun. Tapi dengan seperti itu akhirnya aku sudah itu mengcover diriku sendiri juga bahwa oh iya aku harus menerima diriku yang dulu. Nah sekarang diriku yang ke depan itu apa yang mau aku putuskan itu itulah yang menghasilkan aku nanti. Tapi paling nggak aku ideal with my past. Udah masa lalu. Itu korek banget, makanya kadang-kadang tuh orang kan nggak mau mengakui gitu ya perbuatan. Kayak gue juga kenapa gue putusin untuk akhirnya pas gue bebas gue bilang oke, gue begini gitu kan. Ya mau diterima atau tidak gitu kan. Ya itu kan semua tergantung. Gitu. Maksudnya atau juga kita kan makin tua kan juga makin dilupakan ya Pak. Panggung hiburan itu nggak akan milik kita selamanya gitu ya. Jadi dengan melepas beban itu paling nggak kita itu buat diri kita sendiri merasa tenang dan
Iya, iya Ya betul. kan? Penilaianmu tentang kita itu bagaimana ya itu kita kembalikan. Up to you, iya. Up to you. Tapi bukan berarti juga kita kayak aku sekarang ke masjid gitu kan, Jupe juga ke gereja gitu kan. Bukan berarti kita ini tidak berdosa. Betul. Gitu. Kan dalam pikiran aja kita kadang-kadang berdosa. Iya. Walaupun nggak terucap. Iya. Dalam hati aja kita mungkin berdosa Iya. karena mungkin kita adalah sekelibet ya Allah lihat macet. Iya. Gitu macet banget ngeluh. Kan Iya. kalau di agama gue kan ngeluh itu udah, tapi kan itu adalah emosi. Betul. Nah, tapi forget about that. Yang penting adalah sekarang Jupe ini mau ngapain setelah bebas? Aku sekarang, nah sebenarnya aku udah bebas dari 15 November. Oh, udah lama ya? Udah lama kan? Nah, Iya. yang pertama aku bebas dulu itu cuman 2 minggu langsung heboh, ceder, masuk TV dan segala macam. Tapi aku I'm deciding untuk tidak keluar dulu. Makanya aku betapa, nah barulah beberapa bulan 2 bulan yang lalu lah aku terima satu dan ini kamu yang kedua untuk Ya Allah, podcast. mudah-mudahan nih bisa bermanfaat ya. Iya, karena aku kenal, karena enak ngobrol sama orang kenal gitu loh. Dan tahu di dalam kali ya. Tahu juga kan. Jadi aku bilang, pas bilang ini nih Angie. Tapi Angie yang ini kan, karena aku belum pernah lihat videonya. Angie yang wawancara kan. Kalau Angie yang wawancara aku mau. Ya udah dan Tunggu tapi by the way, lu waktu lu di rutan ya? jadi kalau yang pertama itu aku di Polsek, ke Lido, terus abis itu masuk rutan Salemba. Dari Oh, berarti Salemba. lu pernah di rutan Salemba? Pernah. Di blok berapa? Aku blok U pernah. Atau blok khusus? Itu blok O. Ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu loh. Tapi blok biasa itu belum tentu jelek-jelek banget loh. Jadi ketemu ustazah gue di situ. Betul. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang blok khusus sih, cuman kebersihannya aja gitu loh. Lu mau mau menjaga kebersihan apa enggak gitu loh. Jadi memang Tapi kan maksudnya gini loh. tipe-tipenya doang beda. Ada yang tipe 1, tipe 3, tipe 5. Itu maksudnya apa tuh? Fasilitasnya? Enggak, ada yang buat kamarnya gede ya, kalau tipe 1 buat satu kamar, satu orang. Iya, Yang tipe 3 yang buat 3 orang gitu. Masalahnya kan ada dulu kan si Bang Tio kan pernah, Bang Tio Pakusadewa kan pernah podcast, dia pernah bukan podcast ya, pernah kasih tahu lah. Nah kan gue nggak tahu kalau di rutan sana kayak gimana. Tapi kan kalau di rutan perempuan kan it's totally different gitu loh. Jadi artinya gue tidak menyalahkan dia dan gue juga tidak membenarkan gue gitu kan. Cuman kan hari ini karena lu penghuni sana, Iya, tapi penghuni sama sana. nggak sih lu sama Tio? Aku ketemu Tio pas lagi di Polda. Oh berarti bukan di rutan dong? Bukan, ya. Ketemu gitu. Tio di Polda gitu. Tapi dia ke Cipinang juga. Habis itu dia bebas, aku ke Cipinang. Oh lu ke Cipinang. Nah dari berarti 4 dong perhentian lu? 5. 5. Ada waktu yang pertama aku berakhirnya di Tangerang Baru. Oh lu Tangerang Baru, TB. kebakaran dong. Ya sebelum kebakaran. Astagfirullahaladzim, untung untung lu belum masuk ya. Enggak, aku udah keluar dari situ. Iya emang Tuhan sayang sama dirimu Aku ya nonton, kan. ya aku nonton, ya ampun Tuhan ini kan, dan aku tahu persis gimana konsepnya kan, kacanya di mana, ini di mana, kok bisa itu kejadian. Nah, tapi paling enggak ya itu dia, aku bukan gimana ya pas aku udah keluar gitu. 5 tempat ini mana yang paling tidak mengenakan? Enggak enak semua. Mana yang paling enak? Enggak ada ya. Enggak ada yang enak. Waduh kalau begitu apa di tengah-tengah dong ya kalau gitu Ya iyalah, kalau mau dipilih, mau disuruh pilih, walaupun rumah kita pun di luar gubuk gitu ya, dibanding di dalam ya mending di luar. Tapi yang sangat memberikan pelajaran yang terakhir aku di Cipinang. Cipinang, oke. Jadi sebelumnya di Polda dulu, dan di Polda ini aku digodok sama Tuhan sampai nggak punya pilihan lain, nggak ada yang besuk, nggak ada yang itu, ya. Puji Tuhannya masih ada juga yang membiayai, ya bapak rohani aku sama sahabat aku si Christian itu masih membiayai aku, dalam arti dia masih datang untuk menitipkan uang untuk aku bisa jajan. Kalau nggak kan harus makan cadong, cadong kan. Oh iya, aku pernah makan tuh 2 minggu pas Iya, awal masuk pasti setelah belum punya apa-apa. Uang kontrakan belum turun ya kan, jadi iya. gue belum bisa bawa makanan dari luar. Betul ya kan. tahu kan rasanya cadong ya. Aduh itu tapi itu sehat banget. Itu sebenarnya sehat, tapi karena memang mungkin kita udah terbiasa makan di luar, bagaimana harus adalah tambahan nasinya kah atau ayamnya. Nah, makanya kadang-kadang orang tanya kan, Ci, lu bisa badan lu begini banget? Gue bilang iya. Tapi kan gue nggak mungkin kasih tahu gitu. Iya. Maksudnya atau kalaupun gue kasih tahu lu pasti nggak akan ngikutin tipsnya kan. Tipsnya masuk penjara makan nasi cadong. iya. Ya kalau penasaran ya boleh. Kalau penasaran ya boleh kan dicoba. nasinya itu nasi dingin. Iya. Nggak ada gulanya. Betul. Ya, kan? Sayurnya juga sayur bening. Sayur bening gitu kan. Segini bening banget gak ada. Ikan asin, tempe. tipis. Tapi kalau kita kenal sama Tamping Dapur bisa dapat Bisikan.
Aduh. Susah nih ngomong sama ini. Aduh, luar biasa. Nggak ada rahasia ya. yang bisa tertutupi kalau di antara kita. Kita sama-sama Iya, tahu ya. betul. Kita nggak menjelekkan tempat Nggak, itu. nggak jelek. Karena tempat itu sebenarnya apapun keterbatasannya itu membuahkan kita menjadi Iya. seperti ini. Karena kalau lu mau enak, lu jangan masuk penjara, hotel. Iya, iya betul. Iya, karena bapak-bapaknya selalu bilang, kami kesini nggak pernah ngundang kalian. Oh itu kayaknya benar-benar Sambutan di mana-mana ada ya. Kayaknya bahasa para petugas begitu ya. Itu semua. Kan kalian datang ke sini kita nggak ngundang. Iya, jadi ya jangan kan? macam-macam. Kamu masuk rumah kami, ikutin peraturan kami. Ya puji Tuhannya aku nggak pernah dipukul, nggak pernah. Jadi nggak pernah masuk CLT juga. Jadi memang orangnya santai-santai aja. Cuman waktu itu pas lagi yang pertama itu memang aku ya masih urakan lah, sama masih kaget. Belum bisa menyesuaikan Tapi diri karena kan. lu nggak banyak maunya kali, jadi juga mereka juga Iya, lah gitu kan. itu. Jadi ya. Dan nggak banyak bertingkah, bisa kan yang dipukulin tuh mungkin gara-gara. Iya punya utang. Oh iya lah kan banyak utang biasanya. Iya. Iya kan, tapi sebenarnya sih tahun-tahun berapa tuh udah mulai nggak ada lagi Udah kan nggak yang ada. kekerasan itu kayaknya Iya. kalau gua ngalamin tuh paling nggak 2014 ke bawah tuh udah mulai agak Udah rapi lah. udah mulai agak bagus Iya. lah ya. Ya, keren. Tapi nih, lu kan berhenti total dong sekarang Iya. dari yang begini. Iya. Dari mulai Polda gue berhenti. Itu tuh kasih tips dong. Itu dia tipsnya ya. Jadi mungkin karena memang aku itu sudah ya tadi ya udah tuntutin kepala, terus ditambah lagi kena tuntutan 10 tahun, putus 7 tahun. Awalnya itu aku masih menggila. Terus habis gitu kalau kayak gitu kan jadi utang di mana-mana. Sementara kita juga iya kan? Oke. Kok maksudnya karena lu nyandu, lu Iya, akhirnya harusnya mau dong. barang Terus ngutang. iya kan ya, emang kita kerja kan enggak di luar kan kita kalau entertainer kan stop semuanya, tabungan juga yang pertama udah habis, belum lagi naikin saldo udah ketangkep lagi. Nah yang kedua itu sebenarnya lebih stres buat saya, tapi begitu udah putus terus udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa banding, udah nggak bisa ini lagi, di situ aku bertobat. Tobat dalam arti gini, kapan sih kalau gue begini terus nanti yang ada akan ada yang ketiga, akan ada yang keempat. Enggak, aku mau ini yang terakhir. Oke. Dalam posisi COVID dan segala macem, nggak bisa ada busukan, nggak ada bisa ini. Nah disitulah aku berdoa sama Tuhan dan aku ingat bahwa ingatlah Wahyu 2 ayat 4, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Kembalilah dan lakukanlah apa yang dulu pernah kau lakukan. Kalau enggak aku akan mengambil kaki dianmu. Nah itu Wahyu 2 ayat 4 itu memukul aku sampai akhirnya ya udah aku coba lagi. Gue coba nyanyi di kamar mandi. Cuman tempat yang paling private cuma di kamar mandi kan sendiri. Yang lainnya kan nggak ada. Mulai berdoa, mulai ini segala macam sampai akhirnya Alkitab aku buka lagi. Aku mintain kalau ada yang busuk aku minta kirimin buku-buku sehingga di kamarku itu karena aku doang yang paling lama 3 tahun 7 bulan di situ udah kayak library. Aku dipanggilnya papi. Karena emang lama sih Lama di situ ya. Sampai akhirnya pun pas aku dipindahin itu karena aku mengurus PB, akhirnya Tuhan, aku pernah bilang jangan kirim aku ke sana. Tapi ini kelamaan juga. Kalau gua di sini kan nggak dapat remisi di situ kan. Di Polda kan nggak bisa ngurus remisi. Iya, lu harus ke rutan dulu, harus ke lapas dulu. Iya, akhirnya adalah temanku yang agak sakti telepon. Lu kenapa sebenarnya? Ternyata ada kesalahan file di sana. Kesalahan file akhirnya dibukakan, akhirnya dipindahkan aku ke rutan. Di rutan aku 2 bulan. Udah bertobat tuh. Jadi aku udah kuat. Jadi aku tiap hari ke gereja doang. Udah aku pelayanan di gereja. Jadi lu udah berhenti sama sekali udah dari berhenti situ? sama sekali gitu. Tapi kan kata-katanya nih ya kan gue nggak tahu karena alhamdulillah sih gue nggak pernah make. Katanya tuh karena nggak ada barang jadi berhenti. Tapi kalau ada barang tuh, bisa-bisa tuh. Jadi gimana tuh rumusnya untuk iya, hadapin puji gitu? Tuhannya waktu itu kan sempet tuh Pak karena nggak ada berhenti, karena nggak ada duit berhenti. Nah waktu itu pas lagi ada lagi orang di depan aku yang biasa ngajakin, aku udah bisa nolak. Jadi sampai, itu tuh. Iya. Jadi harus dilatih juga Kak. Pertama kali kita ini benar nih, harus dilatih. Karena kan pertama kali pakai kita nggak langsung yang banyak juga. Pasti mulai dari coba-coba. Nah, waktu itu kalau menurut aku sih ngalamin jatuh bangun yang tadi aku bilang itu dari berhenti sebulan terus tiba-tiba dia ditraktir. Ya deh, yang penting gak keluar duit. Itu maksud gua tuh. Oke lah ditraktir. Oke. Lama-lama gue kepengen lagi dong, ya kepengen lagi, ya aduh gak ada duit gimana segala macam, jadi gue utangin. Nah jadi hidupku jadi kacau begitu. Nah dari situ akhirnya enggak deh, kayaknya gue harus stop, harus latih. Akhirnya gue latih. Ada orang ngeliat situ, ya gue masih liatin pertama-tamanya. Ini bener. Sampai akhirnya
mereka manggil aku papi, ya pi izin ya gini segala macam gitu kan, segala macam. Di depan aku juga udah nggak. Iya, karena emang aku tuh setuju banget. Maksudnya ini semua perlu latihan gitu loh. Karena kan aku kebetulan kan aku ditaruh di blok besar, terus banyak juga sama pemakaian narkoba tuh gitu loh. Jadi tuh gue baca diktat-diktat mereka soal rehab. Kan untuk Covid kan kita rehab sosial gitu kan, itu ada. Jadi masuk lah. Kalau ada pemicu di situ godaannya. Maksudnya gini, oke, gue bisa nggak pakai kalau misalkan emang nggak ada duit. Tapi beda cerita tuh kalau misalkan udah pesta, memori terhadap nikmatnya memakai itu tuh suka muncul, itu benar nggak sih? Betul. Nah itu yang harus dikalahin. Oh, itu harus dilatih ya? Iya, harus dilatih, harus ditaklukin bahwa ya udah itu memori nggak boleh menguasain lagi. Seperti ada burung yang lewat di kepala kita, boleh burung itu, tapi kan nggak kita biarin dia. Nah, sekarang latihannya gimana biar praktis kan, siapa tahu ada yang pernah pakai narkoba yang nonton ini, mudah-mudahan kalau bisa ya hindarin. Oh, maksudnya lu jangan bergaul dengan ini. Iya. Oh, itu benar tuh, benar Udah, memang hindari karena memang nggak semua orang bisa kuat ya kan, gitu loh. Dan itu kan stimulusnya itu kan dia akan ini ya tadi pas lagi ada. Kalau bisa, tapi pun kalau misalkan lagi udah ada terus di depan lu, ya lu harus kontrol bahwa lu udah enggak, gitu loh. Wah, jadi pertama berat sih, iya. Pertama hindari pergaulan. Bisa mungkin hindarin, ya. Itu sih yang paling praktis. Iya, itu paling praktis dan itu paling penting juga. Karena gini, lama-lama lu bergaul dengan orang yang berbahasa Chinese, lu lama-lama akan bisa dong berbahasa Chinese. Lu bergaul dengan orang-orang yang bisa masak, lu pasti lama-lama bisa masak. Karena apa? Tiap hari mereka masak, motong ini segala. Lu bergaul sama orang-orang begitu ya lama-lama kayak gue waktu itu. Walaupun gue waktu itu baru, akhirnya ya udah. Karena emang bener enak kan. Gue belum pernah ngerasain. Iya, makanya tapi kan itu dia. Tapi gue juga gak mau coba. Iya kan. Jadi orang-orang yang udah pernah ngerasain pasti tahu itu enak. Tapi ya itu tapi emang mereka bilang, aduh Bu, itu Bu enak banget kerja, Bu ya kan. Buat ini buat itu, tapi katanya jadi energi. Kalau bisa jingkrok 10 jam gak ada capeknya. Berhari-hari ya, bisa. Waduh, jangan. Iya, jadi ya itu dia. Gue habatus soda aja ya. Nah, terus kedua berarti tipsnya adalah kalau udah ada di depan mata, yakinkan, sugeskan dirimu bahwa gue udah enggak. Iya, itu kan permainan pikiran juga. Makanya kalau aku kuatin dengan firman, karena dikasih tahu bahwa ya memang tiap hari itu harus ada saat teduh. Kalau saat teduh gak ada yang bolong, pasti besokannya ada gua marah lah, ada gua ini keceplosan lagi. Jadi ya itu dia, kadang-kadang gini loh, toxic positivity. Kita itu kadang-kadang satu hari itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang harusnya gini, kita kadang-kadang ngerasa bersalah kalau kita nggak sibuk. Oh, oke, lu harus kasih itulah ya, maksudnya biar lu sibuk gitu. Iya, tapi juga jangan lupa bahwa lu harus punya waktu buat diri lu sendiri. Oh, itu penting. Ya, saat kita meditasi, saat kita berdoa, pada saat kita baca firman, pada saat kita baca Al-Qur'an atau kamu ngaji dan segala sholat, itu kan waktu buat diri lu sendiri sebenarnya. Jadi di situ kan akan diingetin sama Tuhan, ya kan? Betul. Makanya jangan lupa sholat. Jangan lupa. Kan? Itu soalnya pengingat bagi kita. Pengingat gitu bahwa ya betapa fananya lah kita ini. Ya. Itu betul. Teman banyak yang aku juga ngelihat di dalam, baru kemarin ketemu, besokannya dapat kabar dia meninggal, kepleset di ini, di itu tiap hari kita dapat berita kan. Tapi kan yang gue heran tuh maksudnya kan lu udah begini 7 tahun gitu. Tapi si narkoba ini nggak pernah tiada loh. Tetap aja gitu loh, ada di mana-mana gitu loh, bahkan gitu ya. Padahal kalau hari ini pun kalian itu disuguhkan, ini contoh nyatanya. Iya. Efek negatifnya apa sih? Sangat. Yang pertama, badan kita hancur. Maksudnya lu ngerasain badan hancur, maksudnya gimana? Kebayang nggak? Lu harusnya tidur 3 hari, tapi lu nggak tidur. Itu mesin mobil lu gas terus, jebol nggak tuh mobil? Oh, organnya juga di dalam mungkin ya, berarti ya. Nah, puji Tuhan ya, setelah diperiksa, gue pulang keluar itu Tuhan baik bener, dalamnya nggak ada yang hancur. Tapi kan lu kan nggak nyandu dulu. Iya, tetap. Tapi yang kedua, yang aku keluar ini nih kaget, susahnya itu adalah karena di dalam udah makan tidur. Iya benar. Keluar untuk beraktivitas aku lemah sekali awal-awal. Jadi begitu keluar jalan bentar gue ngantuk, ini bentar gue ngantuk. Kenapa? Karena di dalam mungkin gue terlalu lama kali ya, 2 tahun, 2 bulan. Aduh, syukur deh lu meyakinkan gue. Gue pikir gue cuman gue aja kok, gue merasakan perubahan daripada badan gue nih. Iya, sama gitu. Jadi memang tapi itu harus dilawan. Karena gini, itu kan masalah kebiasaan. Karena kita sudah terpola di 4 tahun 9 bulan gue begitu aja.
akhirnya pas keluar gue sempat kaget, tapi pas karena ini udah yang kedua dan yang terakhir, garis bawahi, yang kedua dan yang terakhir, gue harus melawan itu. Akhirnya gue ganti kebiasaan gue untuk terbiasa untuk bangun kerja pagi jam 9. Sekarang kan gue online streaming. Oh, itu berarti tips juga gitu Iya. loh, sibukkan dengan hal yang positif. Iya. Tapi dampak tadi berarti ada pengaruhnya pada badan. Ada pengaruh dari badan. Kita gampang capek dan segala macam. Terus kan gue juga gue baca diktatnya anak-anak sih gitu loh. Katanya kalau sekali lu nge-shoot itu putus katanya urat-urat saraf yang di atas kepala sini nih. Nah. Lu di rehab juga kan dikasih tahu Iya, itu sempat juga di rehab kan? juga, iya. Maksudnya ada pelajaran itu Ada, kan ya? ada. Karena memang kan di sini kan ada ratusan juta syaraf yang kita nggak pernah tahu dan itu kecil-kecil. Nah, kalau aku dampaknya pelupa, cepet banget lupa. Wah, makanya gue nggak heran Sama ya? lagi. Iya, kalau Iya. teman-teman gue bilang, iya lupa gue, aduh capek deh ya Iya. kan. Makanya gue tuh waktu begitu keluar, gue nggak ambil job apa-apa, gue juga nggak ambil kerjaan yang apa-apa, karena gue tahu bahwa gue harus setia dulu pada perkara kecil nih, karena gue sendiri punya kelemahan. Kelemahan gue apa? Ya suka lupa, gitu loh. Tapi katanya 7 tahun insya Allah dia Iya. mulai nyambung-nyambung Iya, lagi ya. iya. Tapi nggak separah teman-teman sih, orang-orang yang ada yang mungkin ada yang lebih parah dari kita, tapi di situ aku berpikir bahwa oh ya ini sisa hidup gue harus pakai untuk maksimal potensi gue, apalagi yang harus gue kerjakan, itu aja. Oh, oke, tapi ya berarti bener dong ya, maksudnya ketika lu nge-shoot begitu Bener. ada ratusan ribu katanya bahkan gitu loh yang bisa korset, jadi mungkin nikmatnya lagi putus tuh gitu. Iya. Lagi ini kan. Iya. Walaupun kadang-kadang kan orang beralibi kan, enggak, gue nggak ada ngaruhnya loh, gue walaupun pakai sedikit tapi nggak ngaruh kok ke badan gue. Belum. Aduh. Itu belum, karena memang setelah berapa tahun ini ya kita kan udah 40-an ya. Nah di sini gue baru tahu bahwa oh iya, gue nggak selincah dulu lagi. Jadi satu hari gue pergi ke 3-4 tempat, dulu masih kuat. Sekarang ya udahlah kayak hari ini satu aja. Oh, itu ada ngaruhnya. Itu ada Tapi ngaruhnya. waktu pas dulu kali waktu masih muda nggak berasa Jangan ya. sedih. Satu hari bisa berapa lokasi gue terima, dan itu akhirnya ngerusak juga kan hubungan kita sama orang. Kok lu jadi terlambat, kok lu jadi ini, gini, Iya, segala iya, macam. iya, Nah iya, sekarang iya. gue mau memperbaiki satu persatu kayak puzzle yang berantakan, gue taruh lagi Iya, betul, in betul. order di tempat yang benar. Nah, gue udah dapat banyak banget dari elu, tapi pertanyaan terakhir nih, Pe. Kenapa sih elu sampai terjebak narkoba? Kan lu udah punya semuanya waktu itu. Iya. Lu udah dikasih kegantengan, ya Allah. Ini zaman kita masih umur-umur 20-an ya. Sekarang kan kita udah ya gitu loh, reaching 50 gitu ya. Iya. Nah, keterkenalan iya. Siapa yang nggak kenal lu dulu gitu kan? Orang ngeliat lu kayak admire gitu kan. Tapi kenapa kok lu bisa ujung-ujungnya ke si barang haram ini? Kecewa. Kecewa. Lu bukannya dapat semuanya? Iya, waktu itu gue udah mau menikah sama si mantan. Oh. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi bukan dia nggak salah ya, disclaimer, dia nggak salah, yang salah gue. Yang salah gue karena gue terlalu berharap. Gini loh, saat kita berharap sesuatu yang terlalu besar tapi nggak terwujud, Iya. dan kita cuma bisa dilukai sama orang yang paling kita cintai. Itu Tuh. setuju sih. Lo gak akan sakit hati. Iya, kalau yang ngomongin lu mah orang beranta, apalagi netizen yang DM Iya, yang kita nggak tahu apalagi mukanya netizen. atau nggak muka rata gitu kan. Tapi kalau orang terdekat pasti Iya. sakit. Dan waktu itu kan gue memang abis confess itu dan segala macam, dan gue sudah bilang sama diri gue bahwa oh, inilah this is my destiny. Oh, lu kena narkoba setelah lu confess. Iya. Wih, hebat banget sih. Maksudnya up and down-nya ya hebat banget gitu loh. Di situlah beratnya maksud aku. Oh, karena mungkin orang melihat dirimu. Nah, dan gue juga overvalue myself, jadi sombong ya. Jadi berpikir bahwa oh iya gue ini bisa karena gue. Nah akhirnya setelah gue di posisi yang paling bawah itu nggak ada pilihan untuk bangkit lagi. Ya itulah Tuhan bilang bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh, engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Akhirnya aku kan ingat iya hidup gue indah loh. Iya, makanya kan gue maksudnya kan you Iya. don't need that Iya. thing gitu loh sebenarnya kan. Dan ternyata memang mungkin jebakan dunia ini, dan memang keimanan aku masih harus diuji lagi di situ. Oh, oke. Nah aku pikir aku kuat, kompromi ini loh. Aku punya kafe waktu itu di Kemang, teman-teman ngajakin ini dan usahaku juga bagus. Bikin penirus wajah, laku, MLM, bla bla bla. Iya loh, maksudnya you are so given gitu loh sama Tuhan tuh dikasih banyak Iya. sekali anugerah. Banget.
talent gitu kan, lu bisa nyanyi, lu penyiar radio, lu acting iya, sinetronnya banyak, tapi why gitu. Tapi inilah yang pengen kita emphasize hari ini, bahwa ternyata kalau lu lagi di sini, lu hati-hati. Hati-hati. Karena takutnya besok lusa lu nggak pernah tahu kalau lu nanti akan ada di sini. Betul. Ya kan? Iya. Kita Tapi ya harapannya pun kalau lu pun diizinkan Tuhan selama masih ada napas ya. Iya, bukan berarti lu nggak bisa naik lagi. Nah, bahkan lebih tinggi. Nah, berarti apa tuh pesan kita iya, tuh ke tinggi mereka? penilaian manusia beda sama tinggi penilaian Tuhan. Iya, exactly. Benar. Orang menilai ini bajunya berapa harganya. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan lihat nilainya, bukan harga. Betul. Berapa nilai yang ada, nilai apa? Nilai kerendahan hati, nilai kesetiaan, nilai penghargaan atas diri lu dan diri orang lain. Yang kau pelajari adalah bahwa gue nggak bisa lagi meng-overvalue myself, bahwa nggak ada itu, dia tadi semua orang berdosa, semua orang ini, jadi gue tidak boleh lagi mengejudge. Mungkin terlalu banyak yang gue judge dulu saat gue lagi tinggi lagi di atas lagi banget, pelayanannya gitu. Sampai hari ini gue Dan kadang-kadang gini maaf banget nih, Maaf kadang-kadang banget, kan orang kalau udah ngerasa sangat beriman, disitulah ujiannya. Iya. Makanya kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa Ya. saja. Karena kita juga nggak mengklaim kita yang paling beriman, Ya, tidak gitu kan. Dan apapun, aku di sini dengan agamaku dan Jupe di situ dengan agamanya. Gitu, karena agamamu adalah agamamu dan agamaku. Yang penting pesannya adalah apa? Kita kalau lagi di atas, ingat hati-hati, ya kan? Udah diwanti-wanti sama Jupe hari ini. Mudah-mudahan yang penting pertama jangan pernah kena narkoba. Yes. Karena dampaknya astagfirullahalazim. Bener. Ya kan? Kedua, kalaupun kalian sudah pernah masuk ataupun kalian pernah mencoba itu, usahakan agar supaya apa? Bikin circle yang benar. Benar. Ya kan? Berteman itu pilih aja gitu. Nggak apa-apa pilih teman gitu loh. Ya kan? Supaya apa? Supaya kalau kalian misalkan nanti disuguhkan, kalian sudah bisa mengontrol diri sendiri dan mengatakan I am done with narkoba. Done. Bye maksimal. Bye. Thank you juga ya. Sama-sama, I love you Angie. ya. Thank you Muah, juga. muah, muah. Muah, Salam muah. buat semua teman-teman yang ada di jemaatmu. Ya kan? Mudah-mudahan kita semua bisa saling mengasihi, Amin. saling mengerti dan saling bertoleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.